Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Guna dari kelas Tab B dengan NPM 2414071056. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Listrik dan Elektronika berupa video rangkaian dengan dosen pengampu Dr. Mareli Telaum Banua STP MSc. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini saya akan merangkai rangkaian yang pertama, yaitu kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Di sini saya akan mengukur tegangan AC, mengukur tegangan DC, menghitung lama LED menyala setelah dicabut dari PLN. Oke, jadi pertama yaitu kita akan mengukur tegangan AC, input dan output. Nah, pertama-tama kita putar dulu multimeter ke 200 AC. Terus yang merah itu untuk mengukur tegangan input, yang kiri itu, yang hitam itu untuk mengukur tegangan output. Nah, jadi didapatkan hasil 5,2. Setelah itu kita pasangkan kabel input ke papan rangkaian dan kabel output ke papan rangkaian. Jadi di sini ada dioda. Nah, kita pasangkan dioda di dekat kabel jumper. Di sini ada kapasitor. Kita pasangkan kapasitor pada papan rangkaian. Yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Setelah itu kita pasangkan kabel jumper di dekat kapasitor. Nah, yang satu kita pasang di dekat kabel output. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan DC. Nah, multimeternya diputar ke arah kiri sampai ke 20 volt. Sekarang kita ukur yang merah itu ke dioda dan yang kiri itu ke kapasitor. Jadi di sini didapatkan hasil 2,20. Setelah itu kita pasang, ada resistor dipasang di samping kaki dioda. Jadi di sini ada LED yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Oke, selanjutnya di dekat kaki LED kita pasang kabel jumper. Nah, yang satunya ke sebelah kabel jumper yang warna biru. Setelah ini kita akan menghitung lama LED menyala setelah dicabut dari PLN. Dimulai dari sekarang. Oke, jadi didapatkan hasil 14,57. Oke, jadi selanjutnya ada rangkaian potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya LED. Nah, di sini ada potensiometer 3 kaki. Jadi yang kaki sebelah kanan itu input, yang tengah itu output, dan yang sebelah kiri itu ground. Nah, pertama-tama kita pasangkan potensiometernya ke
papan rangkaian. Setelah itu untuk kabel jumper yang pertama kita pasangkan ke sejajar dengan kaki input. Terus yang satunya kita pasangkan ke sisi positif. Nah, untuk kabel jumper yang kedua kita pasangkan pada sisi output, dan yang satunya kita pasangkan ke sisi positif lagi yang nantinya akan dipasang resistor. Nah, untuk kabel jumper yang ketiga kita pasangkan pada sejajar dengan ground, dan yang satunya kita pasangkan ke sisi negatif pada papan rangkaian. Nah, setelah itu kita pasangkan resistor di dekat kabel jumper yang sejajar dengan output. Di dekat kabel jumper tadi kita pasangkan LED yang panjang itu positif dan yang pendek itu negatif. Untuk di sebelah LED kita pasangkan kabel jumper lagi, dan yang satunya kita pasangkan ke bagian negatif. Oke, baiklah. Yang pertama kita ukur dulu kabel jumper yang bagian input dan ground. Yang ground tadi kita sandingkan dengan yang merah, yang input tadi sandingkan dengan yang merah, dan yang hitam kita sandingkan dengan ground. Dan hasilnya kita dapatkan yaitu 6,34. Setelah itu, setelah diukur tegangannya, kita pasangkan lagi ke tempat semula. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan LED. Nah, putar potensiometer ke 90 derajat dan kita ukur tegangannya. Pada bagian 90 derajat didapatkan hasil 2,60, dan sekarang putar ke bagian 45 derajat. Untuk bagian 45 derajat didapatkan 2,46, dan yang terakhir pada 0 derajat didapatkan 1,95. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan rangkaian ketiga, yaitu transistor sebagai saklar otomatis. Nah, ini untuk skematiknya, dan tujuan dari rangkaian ini yaitu untuk mengontrol aliran arus listrik secara otomatis dalam rangkaian tanpa perlu saklar mekanis. Nah, jadi di sini ada resistor. Nah, resistor ini kita tancapkan di dekat kabel jumper. Nah, dan di sini ada LED. Untuk LED-nya itu kita taruh di dekat resistor, dimana untuk kaki yang panjang itu ke positif dan yang pendek itu ke negatif.
selanjutnya yaitu ada transistor. Untuk kaki kiri itu adalah kolektor, yang tengah itu basis dan yang kanan itu emitter. Nah, untuk transistornya kita tancapkan di sebelah sini. Nah, jadi di sini ada kabel jumper. Untuk yang searah dengan kolektor itu kita taruh di bagian negatif. Dan untuk yang di searah dengan basis itu kita taruh di dekat LED. Dan yang kabel jumper ketiga kita taruh di searah dengan emitter, dan nanti yang satunya ini kita taruh di tempat dimana akan dipasang resistor. Nah, jadi di sini ada resistor, di dekat kabel jumper kita tancapkan resistor. Nah, dan step yang terakhir, untuk membuktikannya kita pasang kabel jumper yang sebelah taruh di resistor bagian ini dan yang satunya ditaruh di resistor bagian ini. Nah, jadi di praktikum ini kan tujuannya untuk mengontrol aliran arus listrik secara otomatis dalam rangkaian tanpa perlu saklar mekanis. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa dengan adanya transistor tanpa saklar mekanis kita juga bisa mengontrol arus listrik. Bisa dilihat di sini setelah kita cabut kabel jumper bahwa lampunya akan mati. Ini bekerja seperti saklar mekanis. Oke, jadi selanjutnya yaitu rangkaian keempat, perakitan power supply charger menggunakan regulator tegangan 7805. Ini untuk skematiknya. Marilah kita mulai. Di sini ada regulator. Nah, untuk yang kiri itu input, yang tengah itu ground, dan yang sebelah kanan itu output. Nah, jadi ini kita tancapkan ke papan rangkaian. Nah, untuk kaki yang output kita taruh di sini, yang nantinya akan ditancapkan dengan USB. Kalau nggak bisa jangan dipaksa, cari ulang yang lain. Jangan dipaksa banget, kamu ganti kabelnya dulu. Untuk yang kabel jumper selanjutnya yang di ground kita tancapkan pada sisi negatif. Untuk kabel jumper selanjutnya yang di input kita tancapkan pada sisi positif. Oke. Di sini ada USB. Untuk yang sebelah kiri itu positif dan yang sebelah kanan itu negatif. Kita tancapkan di sini. Pelan-pelan, jangan dipaksa. Jadi untuk yang kabel jumper selanjutnya kita tancapkan pada sisi negatif USB dan yang satunya kita ke posisi negatif lagi. Jadi inilah untuk rangkaiannya. Selanjutnya kita akan mengukur menggunakan multimeter. Nah, jadi kita putar dulu ke arah 20 DC. Kita cabut yang untuk kabel jumper yang bagian ini, lalu kita ukur tegangannya.
Dan di sini kita dapatkan hasil yaitu 8,13. Setelah selesai, kita tancapkan lagi ke tempat semula. Oke, jadi selanjutnya saya akan melanjutkan rangkaian kelima, yaitu pengukuran arus pada LED tanpa menggunakan regulator. Ini untuk skematiknya. Jadi tujuan dari rangkaian ini yaitu mengukur V input LED berdasarkan ukuran resistor, dan yang selanjutnya yaitu mengukur arus pada rangkaian. Nah, jadi di sini kita akan menancapkan kabel jumper di dekat kaki dioda, dan yang satunya kita biarkan dulu. Untuk yang selanjutnya yang kabel jumper selanjutnya kita taruh di sisi negatif. Nah, ini untuk posisinya. Nah, di sini ada resistor. Nah, resistornya itu tuh yang merah itu 2, yang coklat itu 10, yang emas itu 5%. Jadi 22 dikali 10 pangkat 1 plus minus 5%. Ini untuk resistornya kita tancapkan di sebelah sini. Selanjutnya kita akan menggunakan LED berwarna biru. Untuk yang kaki panjang kita taruh di dekat kaki resistor, dan yang pendek kita taruh di sini. Nah, yang kabel jumper yang satunya tadi yang belum kita tancapkan di dekat kaki LED. Jadi kan yang pertama tadi kita akan mengukur input pada rangkaian dulu input. Di sini kita putar dulu multimeternya ke 20 volt DC. Untuk ini kita ukur resistor 1000 ohm. Jadi di sini kita mendapatkan hasil 7,81. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kita lihat dulu apakah LED-nya menyala. Nah, di sini kan LED-nya menyala. Jadi untuk yang selanjutnya kita tuh bakal mengukur arus dulu. Kita cabut dan kita gunakan resistor ini. Kita putar dulu multimeternya ke 200 volt DCA. Nah, untuk yang merah kita taruh di sini, dan yang ini Nah, di sini membuktikan bahwa multimeter ini bisa jadi pengganti untuk menghubungkan arus pada rangkaian. Nah, di sini kita dapatkan nilainya yaitu 17,6. Oke, yang selanjutnya tetap LED warna biru, tapi di sini kita akan mengganti resistornya ke ini. Untuk resistornya ada coklat, hitam, merah, dan emas. Jadi resistornya kita taruh di tempat yang tadi. Nah, yang pertama di sini kita bakal mengukur input lagi.
mengukur input. Oke, jadi selanjutnya kita akan mengukur input tegangan yang masuk pada LED dengan resistor 1000 ohm. Di sini kita putar dulu multimeter ke arah 20 volt DC. Nah, di sini didapatkan hasil 7,84. Selanjutnya kita akan mengukur arus pada LED. Ini kita putar lagi ke 200 volt DCA. Nah, di sini LED-nya nyala dan kita dapatkan hasil ini 4,8. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ganti LED-nya. Kita akan ganti LED berwarna merah. Ini untuk kakinya, yang kaki panjang di dekat resistor, yang kaki pendek di sini. Oke. Pertama, seperti yang pada LED biru tadi, yang pertama kita akan mengukur input pada rangkaian pada LED. Ini menggunakan resistor yang 1000 ohm ya. Di sini didapatkan hasil di sini didapatkan hasil 7,85. Jadi di sini kita akan mengukur arus pada rangkaian. Nah, di sini didapatkan hasil 5,5. Selanjutnya kita ganti resistornya ke resistor yang 220 ohm tadi. Nah, kita tancapkan di tempat yang seperti kita menancapkan resistor 1000 ohm tadi. Nah, pertama kita putar dulu multimeternya ke arah volt DC buat mengukur input. Jadi di sini didapatkan hasil 7,73. Selanjutnya kita putar lagi multimeternya ke arah 200 volt DCA. Ini kita sini LED-nya menyala dengan nilai pada multimeter didapatkan 2,0. Untuk membuktikannya, ini bisa hidup kalau begini. Oke, sekian rangkaian dari saya.